Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Alia Putri, NIM 43040220055, kelas 4B Kode Etik Psikologi, Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Kasus pelanggaran Kode Etik Psikologi. Pada tahun 2020 lalu, sempat gembar berita seorang selebgram bernama Revina VT melaporkan Deddy Susanto selaku dokter psikolog. Hal ini bermula ketika Deddy Susanto mengajak selebgram Revina untuk berkolaborasi di channel YouTube-nya. Kemudian, selebgram tersebut mencari tahu mengenai siapa itu Deddy Susanto. Kemudian, ia menemukan fakta bahwa Deddy Susanto diduga melakukan pelecehan terhadap kliennya ketika akan melakukan sesi konseling dengan modus mengajak korbannya melakukan terapi di sebuah kamar hotel. Hal ini berdasarkan laporan dari salah satu korbannya. Deddy Susanto juga terbukti melakukan layanan psikologi secara ilegal dan tidak tercantum dalam daftar psikolog di bawah Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi, Deddy Susanto tidak memiliki izin terapi dan bukan seorang psikolog. Deddy Susanto menempuh pendidikan S1 di Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis pada tahun 2006 dengan gelar sarjana ekonomi. Kemudian menempuh S2 di Sekolah Tinggi Manajemen PPM pada tahun 2009 dengan gelar Magister Manajemen. Kemudian melanjutkan S3 di Universitas Persada Indonesia YAI pada tahun 2017 dengan gelar dokter. Ia mengaku bahwa dirinya bukan psikolog tetapi seorang terapis. Namun, Deddy Susanto membantah bahwa dia tidak melakukan pelecehan dan berakhir damai dengan selebgram tersebut. Analisis kasus. Dalam kasus ini, Deddy Susanto melakukan pelanggaran kode etik psikologi pada pasal 1 ayat 3, di mana seorang psikolog harus memiliki izin praktik. Namun, Deddy Susanto tidak memiliki izin praktik membuka layanan psikologi, dan namanya tidak tercantum dalam Himpunan Psikologi Indonesia atau biasa disebut HIMSI. Pada pasal 2 prinsip C ayat 1, di mana Deddy Susanto melanggar batasan kompetensi karena Deddy Susanto sama sekali tidak mengambil pendidikan profesi psikolog dan hanya lulusan psikologi namun memberikan layanan psikologi. Pada pasal 4 ayat 3 mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh psikolog maupun bukan psikolog. Deddy Susanto termasuk ke dalam pelanggaran berat karena tidak jujur dalam memberikan layanan dan berdampak negatif kepada klien yang seharusnya benar-benar mendapatkan layanan psikologi dari seorang psikolog. Dan hal ini berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap profesi psikolog. Selanjutnya, pada pasal 14 ayat 1 mengenai pelecehan seksual terhadap klien, Deddy Susanto melakukan pelecehan seksual terhadap kliennya dengan modus melakukan layanan psikologi di hotel. Namun, Deddy Susanto membantah bahwa dia tidak melakukan pelecehan terhadap kliennya ketika sedang melakukan layanan psikologi. Sekian video analisis studi kasus kode etik psikologi dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.